Oke dok, ini memang cukup unik ya dok ya si nyamuk Aedes aegypti Ya, ini selain tadi salah satunya beroperasi atau berkeliaran di pagi hingga siang hari, kemudian menyukai tempat-tempat yang bersih. Ini terkait DBD juga, ini adalah salah satu yang mungkin cukup unik dan bisa menjadi bahaya juga dok. Ini terkait gejalanya dok. Ini pada gejala DBD ada diketahui adalah siklus tapal kuda atau pelana kuda ya dok ya, terkait demam yang tinggi kemudian menurun. iya, Ini seperti betul, apa betul dok banget. bahayanya? Jadi biasanya makanya di dalam waktu zaman saya kok asistensi jadi calon dokter, itu Hmm. kita punya istilah disebut dengan three day fever, ya, istilahnya gitu ya. Jadi banyak orang mengira saya ini menyembuh karena kelihatannya setelah 3 hari demamnya hilang. Hmm. Nah, kalau Anda tidak melakukan pemeriksaan HB-HT trombo, sebetulnya bukan demamnya hilang tuh, bisa jadi Anda masuk ke dalam dengue shock syndrome. Wah, ini urusannya panjang. Jadi sekali lagi, begitu ada orang mulai dicurigai tentang demam berdarah, maka pemeriksaan laboratorium itu menjadi kunci. Dan biasanya kita pantau setiap hari. Ya udah mau nggak mau ya, jadi sumbang darah setiap hari periksa. Ya, jadi karena dengan demikian kita bisa pantau apakah orang ini masuk ke dalam kondisi shock. Sebab kerap kali ada orang yang berpikir dengan demamnya hilang, oh saya sembuh. Padahal enggak, ternyata dia masuk dalam kondisi shock. Ya, jadi ini yang kita ngeri dan kita sekarang udah canggih banget, kita bisa melakukan juga pemeriksaan serologi untuk memastikan. Sebab tentu diferensial diagnosa dari demam berdarah ini ada beberapa penyakit lain. Itu sebabnya kenapa di laboratorium canggih di kota besar biasanya sudah ada pemeriksaan serologi imunoglobulin tipe M, tipe G, dan NS1. Kita menamakannya NS1. Gitu, Mas. Oke, Dokter Tan. Dokter Tan, mungkin sebelum kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini terkait demam berdarah, saya ingin ingatkan dulu, Dok, ini bagi Tribuners, saya ingin ingatkan bahwa program Malam Minggu Sehat adalah program yang ditayangkan secara live di YouTube dan Facebook Tribun News. Jadi bagi Tribuners nih yang ingin bertanya terkait topik bahasan pada malam hari ini, yakni seputar demam berdarah, bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar YouTube maupun Facebook. Nanti akan ada sesi di mana saya akan menyampaikan jumlah pertanyaan yang masuk untuk dijawab oleh Dokter Tan. Nah, kita lanjut lagi dok untuk pembahasannya. Dok, ini untuk demam berdarah juga nih dok. Ini kan tadi dokter kan sempat menyinggung bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus ini belum ada obatnya dok ya. Nah, untuk penanganan demam berdarah ini jika memang sudah terpapar, penanganannya seperti apa dok? Dari awalnya hingga penanganan lanjutan? Yang penting adalah perbaikan cairan. Karena kasus hipovolemik pada orang-orang demam berdarah itu menyebabkan bisa jadi shock. Ya, jadi itu sebabnya kenapa Anda masuk rumah sakit lalu kemudian diinfus. Ya, nomor 2 adalah tentu saja monitoring perburukan atau asupan cairan kalau seandainya punya masalah. Ya, itu sebabnya kenapa kita melihat bahwa orang-orang yang kena demam berdarah itu lalu kemudian tiap hari dilakukan pemeriksaan darah. Nah, lalu kemudian kita melakukan yang disebut dengan evaluasi, sekali lagi yang saya udah bilang tadi, hematokrit, jumlah kencing, oksigen arterial, jika ada resiko demam berdarah yang sifatnya sudah masuk ke dalam shock. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.